yudhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali dikumpulkan dalam kajian rutin, insyaallah melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah sholat, masuk di pembahasan baru yaitu tentang sholat berjamaah. Pecah suaranya Ustaz. Oh, pecah. Suaranya pecah jadi Pecah. nggak jelas. Saya ke bawah sana. Kecilin aja. Nah gitu. Kecilin juga. Segitu. Tes 1 2. Volumenya dikecilin. Oh. Enggak, ini ya terlalu dekat. Iya. Nah. Tes 1 2. Enggak terlalu ini. Iya udah. Iya. Pas. Tentang sholat berjamaah kita ada beberapa pembahasan ya, yaitu tentang keutamaannya, kemudian nanti hukumnya ya, dan ketentuannya ya, termasuk nanti berkaitan dengan imam ya, karena ya berjamaah itu ya artinya dipimpin oleh seorang imam ya, ada imam kemudian ada makmum yang mengikutinya. Nah ini perlu kita pahami dengan benar ya, supaya dalam pelaksanaan sholat berjamaah ya bisa sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah SAW ya. Kita awali dengan keutamaannya ya terlebih dahulu. Di mana banyak sekali ya hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Nah diantaranya di sini disebutkan ya. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati tabdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian ya, yaitu dengan 20 derajat ya, 20 derajat apa 27 derajat. Nah ini mungkin sering ya sudah kita dengar di keutamaan sholat berjamaah itu ya 27 derajat dibandingkan ya, orang yang sholat sendirian. Nah nanti dari sini bisa diambil ya hukum ya, kalau lebih utama ya berarti kan menunjukkan sunnah ya, tidak wajib ya. Nanti ada perbedaan pendapat para ulama ya berkaitan dengan masalah hukumnya, yaitu kepada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, kemudian ada yang berpendapat fardu ain sholat berjamaah itu, dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi ada 3 pendapat ulama ya. Jadi ini hadis yang pertama ya, 27 derajat itu ya artinya tingkatan derajat ya, pahalanya ya 27 kali lipat ya dibandingkan dengan sholat sendiri. Tapi dalam hadis lain ya
ada yang menyebut 25 derajat. Ya. Kalau yang tadi itu muttafaq alaih ya, riwayat Bukhari Muslim. Nah, lalu ada hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Salat berjamaah itu ya menyamai 25 salat. Fa idza shallaha fi salatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balagat 50 salatan. Apabila melaksanakan salatnya ya di tempat terbuka ya, atau di padang pasir ya, lalu dia menyempurnakan rukunya dan sujudnya, yaitu mencapai 50 sholat, 50 kali sholat. Baterai ya. Ya, jadi adanya perbedaan, ada yang nyebut 27, kemudian 25, ya ini tergantung ya kepada kualitas sholat berjamaah itu. Jadi bukan pembatasan ya 27 itu. Ya, ada yang menyebut 25, ya berarti kan berbeda dalam kualitas sholatnya ya. Nah, sampai di apa namanya ya, di padang pasir ya sekalipun ya, fi falatin, kalau dilakukan ya secara berjamaah ya itu juga lebih baik. Jadi berjamaah itu bukan hanya di masjid ya. Jadi ketika misalnya dalam kondisi tertentu ya, sedang perjalanan di padang pasir ya, atau ya di tempat-tempat lain ya, itu lebih baik berjamaah daripada sendirian. Ya, nah, cuman berjamaah di masjid ya tentu lebih baik, karena masjid ya adalah tempat yang paling mulia ya, dan tempat yang memang ya secara khusus, secara istimewa untuk dilaksanakan sholat secara berjamaah ya. Nah, jadi jamaah di masjid itu lebih besar lagi pahalanya. Karena kan kalau hanya berjamaahnya, orang di rumah juga bisa berjamaah kan, dan dengan keluarganya gitu ya. Ya, nah tetapi kalau melaksanakan di masjid ya itu lebih besar lagi pahalanya. Ya. Dan semakin banyak jamaah ya tentu akan lebih besar pahalanya. Semakin banyak jamaah dalam sholat, semakin besar pahalanya. Nah, kemudian juga apa namanya itu secara keumuman ya, jamaah itu ya, walaupun nanti yang akan didapat oleh orang per orang ya dalam jamaah itu ya tentu bisa berbeda ya, disesuaikan dengan kehusuan masing-masing ya, disesuaikan dengan kualitas sholat masing-masing. Cuma secara umum tadi derajatnya ya sekitar ya 25, 27 dibandingkan yang sholat sendirian. Lalu dalam hadis lain dari Utsman bin Affan ya, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a lis-shalah, siapa yang berwudu untuk sholat, fa asbaghal wudu'a,
lalu dia menyempurnakan wudu. Nah, ini diawali dari wudu dulu ya, wudu yang isbag ya, artinya yang sempurna, yang sungguh-sungguh ya, tidak ada yang terlewat dalam berwudu itu. Summa masya ila sholatil maktubah, kemudian dia berjalan menuju sholat wajib. Fasollaha ma'an nas, lalu dia sholat bersama orang-orang, au ma'al jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, atau di masjid. Ini kan ada disebut secara khusus fil masjid, di masjid gitu ya. Jadi memang adalah keutamaan tersendiri untuk sholat di masjid, walaupun perjalanannya jauh ya. Justru dengan banyaknya langkah itu juga ya dihitung langkah per langkahnya itu. Ya, langkah per langkahnya ya bisa dihitung. Ya. Kalaupun misalnya ya ternyata terlambat, tapi dia sudah berangkat, ya insya Allah itu dihitung ya ada pahala keutamaan sholat di masjid. Kalau ternyata misalnya datang ke masjid ternyata masbuk gitu ya, tertinggal, ya tetap dia mendapatkan keutamaan sholat masjid ya, sholat berjamaah, walaupun itu jangan sampai dijadikan kebiasaan ya, masbuk terus ya. Kalau sekali-kali ya, karena memang ada hadis jika ada sahabat yang masbuk ya, tertinggal jamaah, maka Rasul menyuruh agar jangan mengulangi ya. Jadi artinya ya tetap kita harus memperhatikan waktu ya, dan memperkirakan waktu perjalanan kita ke masjid. Jadi jangan sampai masbuk ya. Tapi ya terkadang kan yang namanya manusia ada urusan, ada keperluan ya. Hasan wudu. Ini lanjutannya ya, hadis sebelumnya itu sama ya, tadi menyebut 27 ataupun 20. Ya itu kenapa di sini dijelaskan ya alasannya lebih rinci ya, keutamaannya, bahwa dia apabila berwudu lalu membaguskan wudunya, fa'ahsanal wudu'a thumma kharaja ilal masjidi, kemudian keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mendorong dia untuk keluar rumah menuju masjid selain daripada sholat. Nah, ini juga berarti pahala ya, keutamaan berjamaah di masjid itu tiada lain semata-mata adalah untuk mendirikan sholat ya, tentu karena Allah. Yang kita inginkan sholat pahala dari Allah, bukan karena niat yang lain. Nah, kalau niatnya yang lain ya, ingin dilihat oleh orang ya kan, ingin dinilai ya oleh majikan, misalnya oleh atasan ya kan, nah itu udah beda niat ya. Ingin tercatat ya sebagai jamaah yang nantinya akan diberi bantuan misalnya oleh masjid, diberi hadiah ya, bukan karena itu. Jadi la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mendorong dia keluar dari rumah ke masjid itu melainkan sholat yang dituju itu, bukan yang lain. Nah, jadi keutamaan berjamaah di masjid ini yang pertama ya ditentukan oleh niatnya dulu. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, lam yahtu khutuwatan illa lufiat lahu darul jah wa hutu anhu biha khutiyah.
tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali ditinggikan derajatnya ya satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Nah, jadi ya makanya nanti ada juga hadis yang menyebutkan tidak apa-apa jarak dari rumah dari masjid itu agak jauh, justru agar langkahnya banyak. Nah, karena setiap satu langkah itu diangkat satu derajat, diampuni suatu dosa dari langkah ke masjid itu. Ya, itu kan luar biasa. Ya, apalagi ya yang jaraknya agak jauh ya jangan. Ini adalah dorongan yang yang besar ya dari Rasulullah SAW agar jarak jauh dari masjid itu jangan menghalangi ya untuk datang ke masjid. Karena yang membuat orang datang ke masjid itu bukan soal jarak sebenarnya, tapi tadi soal niat, tekad di dalam hati, ya kan? Karena ada yang jauh datang, tapi yang dekat, ya are-are aja gitu. Ya, yang dekat itu, ya. Padahal dia tinggal melangkah berapa langkah ke masjid. Kalau tidak ada keinginan di dalam diri, tidak tergiur dengan pahala yang besar, ya itu sulit. Ya itu sulit untuk melangkah. Jadi bukan soal jarak, ya, tapi soal niat, soal keimanan di dalam dirinya. Kalau imannya masih lemah, ya. Nah, jadi ini Rasul memberikan motivasi betapa besarnya pahala berjamaah ini. Ya, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla. Apabila dia melaksanakan sholat, ya maka malaikat itu terus menerus tusalli alaihi itu artinya mendoakannya. Jadi malaikat mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang ini. Ya, orang yang menjalankan sholat ini selama dia berada di tempat sholatnya. Ya, jadi ketika orang datang ke masjid, ini juga keutamaan datang ke masjid tempat sholat. Ya, selama dia berada di tempat sholat, yaitu didoakan oleh malaikat, ya bahkan juga diberi pahala sholat. Jadi orang yang berada di tempat sholat menunggu sholat itu akan diberi pahala sama dengan pahala sholat. Ya, dalam hadis lain dan di sini juga nanti di akhirnya. Ya, jadi malaikat berdoa, Allahumma sholli alaihi, ya Allah. Nah, sholli di sini ampunilah dia. Ya, wa Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wa la yazalu ahadukum sholatin man tadaras sholat. Ya, seseorang akan terus menerus berada di dalam sholat selama dia menunggu sholat. Nah, jadi walaupun sholat belum dilaksanakan, dia menunggu. Ya, orang yang menunggu sholat, ya tetap menahan dirinya di tempat sholat itu tidak pulang, itu sama posisinya ya dengan dia di dalam sholat. Dihitung ya seperti orang yang sholat. Nah, itulah pahala datang ke masjid menunggu sholat. Nah, sekarang kita habis maghrib nih nggak pulang, ya sambil dengerin kajian, sambil menunggu sholat isya. Nah, berarti kita ini sekarang sama sedang sholat, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya seperti sedang sholat. Nah, itu kan luar biasa. Ya, makanya kalau orang meniatkan setiap waktunya untuk menunggu sholat, mempersiapkan sholat, berarti kan dia hakikat selalu berada di dalam sholat, gitu. Ya, habis sholat isya, jadi mempersiapkan nanti untuk sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, ya nunggu sholat zuhur, terus saja begitu.
Dan kenapa? Karena sholat itu menjadi pekerjaan utama kita. Ya, jadikan bahwa sholat itu sebagai pekerjaan utama dalam sehari-hari. Adapun pekerjaan yang lain itu pekerjaan sampingan aja gitu. Kerja yang lain itu ya sambil nunggu sholat. Harusnya kan gitu. Bukan sebaliknya, sholat itu jadi sampingan. Ya, makanya dia ditunda-tunda ya. Jadi kita punya pekerjaan ya untuk dunia kita. Itu dijadikan pekerjaan utama. Nah, sholat itu dijadikan sampingan sehingga ditunda-tunda, dileha-lehakan. Ya, bahkan ketika sholatnya pun ya tidak ada kualitasnya. Ya, terburu-buru. Jadi datang ke masjid itu ya sudah ingin buru-buru keluar. Ya, jadi baru mulai sholat ingin buru-buru selesai. Jadi tidak dijadikan sebagai pekerjaan utama, tidak dijadikan sebagai hal yang dinikmati, ya, hal yang disenangi. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa wajuilat qurrata aini fis shalah, penyejuk mataku, ya, penenang jiwaku, ya, yang membuat aku merasa nikmat, merasa senang itu adalah sholat. Makanya menyuruh kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah, rehatkan, tenangkanlah kami dengan sholat. Ya, artinya akan menyuruh Bilal untuk azan ya, di waktunya. Kemudian qomat ya, agar dengan didirikannya sholat itu menjadi ketenangan, menjadi ketentraman. Ya, adapun pekerjaan-pekerjaan yang lain itu hanya sampingan saja sambil nunggu sholat. Ya, karena dia sampingan, ketika datang untuk sholat tinggalkan. Makanya panggilannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya yang lain semua kecil. Dunia kita semua kecil, tinggalkan pekerjaan kita kepada yang lebih besar, kepada Allah yang Maha Besar, yang kita dipanggil olehnya untuk melaksanakan sholat, di mana kita bermunajat di dalam sholat itu kepada Allah, berdoa, berkomunikasi dengan Allah, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil nida was safil awal." Ya, kalaulah manusia itu ya mengetahui ya apa yang ada di dalam panggilan ya fil nida, ya wasofil awal dan sof yang pertama. Ya, nah ini menunjukkan keutamaan agar datang lebih awal ya. Jadi kalau orang tadi dengan datang ke masjid, dia dengan melaksanakan sholat berjamaah ya, itu juga sudah menjadi keutamaan. Nah, tetapi ya kalau dia datang lebih awal, bahkan mengisi shop yang pertama, ya, jadi ketika azan itu langsung keutamaan azan ya, artinya memenuhi panggilan azan itu, ya, memenuhi azan, panggilan untuk sholat bersegera ya. Kemudian juga disunahkan kan untuk menjawab azan, ya kan. Ketika kita menjawab azan itu ya artinya siap untuk memenuhi panggilannya. Jangan sampai azan dijawab tapi kita masih berleha-leha. Jadi ketika Allahu Akbar sudah tahu apa jawabannya, kata Rasulullah, hadisnya gimana? Qulu mislama yaqulul muadzin.
katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muazin. Jadi ketika muazin yang azan mengatakan Allahu Akbar, ya kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Illa kecuali ketika mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu. Ya. Dan bersegera untuk menempati shop yang pertama. Jadi dalam sholat berjamaah itu shop yang paling baik, yang paling utama, paling besar pahalanya ya adalah di shop pertama, shop depan. Ya, disitulah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan malah mempersilakan orang lain. Ya, jadi bukan mempersilakan orang lain, mangga kapain, jangan. Justru dalam sholat berjamaah ini berebut, bukan tempatnya. Nah, makanya ada kaidah Pak dalam fikih al-isar fil ibadati mamnuun. Ya, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu terlarang. Justru berlomba-lomba kita yang lebih dulu gitu, bukan berlomba enggak. Justru kita yang duluan ke depan gitu dalam hal ibadah. Nah, kalau dalam hal keduniaan baru itu berlaku yang namanya isar. Wal isar ya dalam masalah fidunya, dalam masalah dunia. Nah, itu baru yang dianjurkan seperti dicontohkan oleh para sahabat di dalam surat Al-Hasyr ya. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan yang lain ya dibanding diri mereka, walaupun mereka sendiri sedang dalam keadaan susah. Nah, itu baru dianjurkan dalam soal makan, minum, ya, dalam soal harta. Ya, jangan sampai ya pas ngantri dibagi makanan gitu ya, kita ingin lebih dulu berebut. Ya kan? Kalau dalam salat ya cari yang paling belakang. Nah, ini kan kebalik. Ya, dalam masalah salat, dalam masalah pengajian misalnya. Ya, bukan mencari yang tempat yang lebih depan, yang lebih dekat, ya dia mencari pojok paling pojok, tempat paling pojok, gitu. Ya kan? Nah, ini terbalik. Itu terbalik kadang-kadang kita. Jadi dalam soal akhirat ini kita harus berlomba-lomba. Kalau dalam soal dunia kita lebih mempersilahkan orang lain untuk lebih dulu. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sebagai pemimpin dalam soal urusan dunia, urusan makanan, itu beliau bukan mengambil yang lebih dulu, mendahulukan sahabat ketika membagi makanan. Ya, itu kan kepada para sahabat dari sebelah kanan dulu, terus gitu. Setelah semua dibagi, baru Rasulullah mengambil bagian. Itu kepemimpinan Rasulullah SAW dalam urusan dunia itu selalu belakangan, lebih mendahulukan para sahabatnya. Itulah Rasulullah SAW. Rasul bahkan menegur gitu, ada sahabat yang membagikan makanan, dia ngambil duluan buat dia. Itu ditegur. Ya, yang membagikan itu nanti terakhir bagiannya. Ya, bisa saya pun bisa nggak kebagian, dia ngambil dulu gitu. Jadi dalam soal dunia itu silahkan mempersilahkan yang lain. Sampaikan banyak ya kisah-kisah luar biasa persaudaraan kaum muslimin. Jika ada yang menghadiahi kepala kambing itu di satu rumah, lalu dia memberikan ke yang lain, lebih mendahulukan. Barangkali ada saudara saya yang lebih butuh, saudara seiman, lalu diberikan lagi sampai daging itu muter ke 7 rumah dan kembali lagi ke yang pertama.
Bukan karena nggak suka, bukan, karena lebih mendahulukan saudara yang lain. Walaupun dia sendiri sebenarnya butuh, sebenarnya suka. Bahkan kan ada kisah dalam perang Yarmuk ya. Ketika ada satu ada 3 orang itu yang hampir meninggal. Ya, dia meminta air ya, sebelum meninggal meminta air, sedang dalam kondisi kritis, ingin minum. Ya, diberikanlah air minum. Lalu mendengar jeritan ya, kehausan saudaranya yang lain. Dia nggak mau minum, berikan ke saudara saya dulu itu. Ya, maka diberikan ke yang kedua. Ketika akan meminum, terdengar lagi yang lain yang juga menjerit. Dan dia meminta berikan ke orang itu. Ketika air itu diberikan ke orang yang ketiga, ketika sampai udah meninggal yang ketiga ini. Lalu balik lagi ke orang pertama, meninggal. Ke orang kedua kemudian meninggal, tidak sempat terminum air itu. Ya, karena masing-masing lebih mendahulukan yang lain. Jadi kalau soal dalam hal keduniaan, kita didorong untuk isar, mendahulukan yang lain. Tapi kalau dalam soal ibadah ya jangan. Justru kita harus berlomba. Nah, makanya di sini yang paling baik adalah shop yang pertama. Ini untuk laki-laki ya, karena beda nanti kalau untuk perempuan. Untuk perempuan memang tidak dianjurkan sebetulnya untuk berjamaah di masjid ya, karena lebih baik di rumah kalau buat perempuan. Ya, tetapi kalau perempuan ingin ke masjid jangan dilarang. Cuman saf yang terbaik bagi perempuan mah justru yang paling belakang. Beda ya. Kalau laki-laki yang paling depan. Ya, lalu kata Rasulullah, "Summa lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahammu." Bahkan di sini dikatakan, kemudian mereka tidak mampu mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Sampai harus mengundi untuk bisa menempati shop pertama, mereka akan lakukan itu. Gitu. Jadi menggambarkan betapa harus dikejar gitu. Ya. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilai. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat di dalam bersegera ya, tahjir di sini kan bersegera untuk menuju salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atama wasubhi la atauhuma walau habwan. Kalaulah mereka mengetahui pahala yang ada pada sholat isya, atau ini sholat isya, wasubhi dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Jadi kalaupun harus dengan merangkak, karena tahu betapa besarnya pahala yang disediakan oleh Allah khususnya dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak. Ya kan? Nah, kenapa di sini dikhususkan ya sholat isya, sholat subuh? Nah, karena dalam hadis lain disebutkan bahwa ini 2 sholat yang sulit dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu sulit melakukan sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi itu kan belum ada lampu. Di awal-awal itu masa-masa awal, orang munafik itu kalau gelap nggak akan datang sholat, karena mereka sholat itu untuk riya, supaya dilihat Nabi, gitu, bukan karena Allah. Nah kalau gelap kan nggak kelihatan, ngapain ke masjid nggak kelihatan, gitu. Padahal Allah maha melihat. Ya di samping ya malam juga ngantuk ya, itu subuh ya masih ngantuk untuk sholat subuh gitu ya. Nah jadi itu beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan ya sholat berjamaah di masjid. Barangkali sampai situ dulu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Begini Ustaz, misalkan saya di paling depan, ternyata itu tengah-tengah sholat batal.
mau ke belakang mau duduk, ternyata di belakang itu ada sapi yang juga pasti mengganggu gitu. Bagaimana kalau diteruskan sholatnya dosa tidak? Dan ini, apakah kalau sholat sendirian setelah batal, apakah pahalanya sama dengan berjamaah? Tidak. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya, jadi memang ya kalau batal gimana lagi Pak, ya harus berhenti ya sholatnya ya, karena kalau tidak batal, tidak punya wudu ya tentu tidak akan diterima sholatnya, tidak sah sholatnya ya. Nah, bagaimana ya cara keluar ya nggak apa-apa, berjalan ke belakang dan nanti jamaah yang di belakang itu memberi ruang ya, memberi celah untuk bisa berjalan, bergeser ya, sedikit. Itu harusnya sudah dipahami oleh semuanya ya, karena kalau dipaksakan mengikuti sholat ya sama ya nggak, ya sia-sia gitu sholat ya, melanjutkan sholatnya sia-sia. Bahkan kan kalau kita udah tahu batal tapi nerusin sholat sama kayak main-main dengan sholat. Nah, kita mesti berusaha terhindar dari hal itu ya, maka kita batalkan, keluar dari sholat ya, segera untuk berwudu lagi ya, dan masuk ke dalam jamaah. Nah, kalau misalnya ternyata udah selesai kita sholat sendiri ya, sholat sendirinya ya tentu berbeda dengan sholat berjamaah. Pahalanya berbeda. Nah, adapun tadi yang kita batal ketika sholat berjamaah, ya tetap kita sudah dapat ya kebagian sholat pahala sholat berjamaah walaupun tidak sampai selesai. Jadi pahala sholat jamaahnya walaupun tidak full dapat gitu. Karena kita di awal tadi sudah berjamaah hanya batal, ya kan? Lalu ketika sholat sendiri ya berbeda. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita bisa mensiasati ya ketika sholat itu tidak sampai batal, itu bisa dilakukan ya, disiasati. Walaupun kalau memang ya sudah tidak kuat ya jangan ditahan. Kalau udah nggak kuat nggak boleh. Makanya itu salah satu kehusuan itu ya, jangan ya, supaya sholat kita khusyuk jangan menahan. Kalau kita ingin kentut ataupun buang air kecil atau buang air besar, jangan ditahan karena itu bisa mengganggu kehusuan. Itu ya. Silakan kalau bisa. Ini terkait dengan hukum sholat di rumah untuk laki-laki. Ya. Apakah diperbolehkan itu, maksudnya tidak berjamaah di masjid, apakah jadi menjadi dosa ataukah kehilangan keutamaan saja gitu? Nah, itulah sesuai dengan perbedaan pendapat ulama ya. Kalau yang mengatakan fardhu ain berarti dosa. Karena ada ya sebagian ulama, nanti kita bahas secara rinci. Ada yang mengatakan fardhu ain ya, wajib bagi setiap individu. Ya, dia berdosa. Nah, kalau ada yang kedua berpendapat fardhu kifayah. Fardhu kifayah berarti sebagian ada ya di daerah itu yang melaksanakan. Karena dia syiar Islam. Nah, kalau sudah ada sebagian ya berarti gugur dosa yang lain. Ya. Tuh, nah, yang ketiga ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah boleh ya, cuman dia tadi kehilangan keutamaan yang besar, pahala yang besar dari sholat berjamaah. Ya, jadi itu ada tiga pendapat ulama. Nah, dari ketiga itu semuanya sepakat kalau ada uzur maka boleh tidak berdosa. Jadi karena ada uzur sakit ya, itu ya, uzur sakit atau ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan,
Nah itu semua 3 pendapat tadi ya membolehkan. Walaupun yang mengatakan fardu ain tidak berdosa kalau ada uzur. Ya, baik uzur karena sakit ataupun hal mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Saya nunggu orang yang sakit parah gitu ya, atau misalnya dia sebagai dokter menangani pasien yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, jadi kalau ada uzur ya tidak berdosa. Ya, nah, walaupun ditekankannya itu sangat ya, sampai sini nggak disebutkan hadis, ada nanti ya. Sampai mau dibakar itu rumahnya yang tidak mau ke masjidnya. Iya kan? Nah, itu sangat ditekankan salat berjamaah itu. Kasih mungkin aja. Kasih mungkin aja. Kasih mungkin aja. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Masih ragu terkait dengan yang harus lebih utama yang mana? Ketika berjamaah kita berada dalam saf, terus ada satu orang di belakang baru datang dan dia sholatnya sendiri di belakang saf. Apakah kita lebih utama mundur menemani meskipun dia tidak meminta gitu? Apakah biarkan saja sendiri sholat sendiri di belakang saf? Apakah kita lebih utama mundur menemani orang tersebut ataukah biarkan saja gitu? Gimana sih? Lebih utamanya? Tapi orang tadi sadar ada orang di belakang. Iya, namun emang belum begitu, mungkin belum begitu semua rata paham terkait dengan makruh sholat sendiri di belakang saf sendiri. Iya. Ya emang sih apa namanya ya memang menunjukkan orang tersebut kurang paham ya. Ya kalau datang ke masjid ya ngapain kalau nggak berjamaah, kalau cuma sholat sendiri. Ya nah kalau memang memungkinkan ya. Beliau berjamaah tapi sendiri di belakang saf. Oh, maksudnya nggak di dalam saf tapi ya, tetap sebagai makmum. Ya jadi misalnya ini makmum tapi dia sendiri, kita yang di depannya itu apakah mundur untuk menemani beliau atau biarkan saja beliau sendiri di belakang gitu? Kitanya yang di depan itu sejajar dengan imam atau ada makmum lain? Iya, misalnya ini imam, ini makmum. Nah di sini ada datang satu orang di sini, kan katanya makmum saja. Iya. Nah, apakah yang di sini ini lebih bagus mundur menemani atau biarkan saja gitu? Iya, lebih bagus menemani. Menemani berarti mundur. Karena memang iya. Biasanya kan Meskipun tidak meminta. Kebiasaan masjid itu kalau ada yang terlambat itu itu noel itu. Masih tahu, kan kita tidak tahu orang belakang. Kalau itu nggak usul. Ya kan? Ya kalau sadar tahu gitu ada orang ya silakan. Cuman kan kadang-kadang nggak sadar gitu ya ada orang di belakang. Iya, karena dia tahu sendiri. Makanya ditanya apa? Ya kalau memang sadar gitu ya, ya sadar dari dia kan pas masuk gitu ya, kelihatan dari pinggir gitu ya. Tahu dia sendiri. Udah kalau memang tahu ya nggak apa-apa. Nah, itu lebih baik ya berarti membantu ya saudara kita yang lain agar sholat berjamaahnya ya benar-benar berjamaah ya, karena kan harus ada dalam saf. Karena ada juga yang mengatakan nggak sah itu sholat sendiri di belakang saf itu. Ada yang mengatakan tidak sah jamaahnya, ada bahkan yang mengatakan tidak sah sholatnya. Itu kan bahaya kalau tidak sah sholat. Ya, jadi harus benar-benar ikut dalam saf, dalam berjamaah itu. Jangan sendirian. Nah, kalau misalnya nggak ada ya di saf itu baru dia sendiri, nah bisa dengan noel ya, menepuk yang di depan. Nah, cuman kadang orang depan juga nggak paham gitu, ditepuk tuh nggak mundur-mundur. Nah, jangan kita numpuk nggak ganggu. Nah, jadi kalau orang paham aturan berjamaah, ketika di belakang sendiri ada lu nepuk, ya yang depannya ya dia harusnya sadar mundur menemani yang di belakang. Nanti yang kosongnya ya bergeser supaya terisi. Nah itu aturan berjamaah ini harus paham para jamaah itu. Supaya dalam pelaksanaannya
tidak bingung gitu. Ya gitu di toel ya disangkanya bercanda. Lanjutannya Ya. memutuskan untuk mundur karena dia sholat sendiri. Ya. Nah, tapi untuk memastikannya menoleh sedikit, boleh nggak sih? Menoleh sebelah kanan misalkan, dia benar sendiri nggak? Oh ternyata sendiri, tapi butuh harus menoleh dulu. Gitu. Ya itu sudah dibahas ya di pembahasan sebelumnya. Kalau menoleh itu untuk kemaslahatan sholat boleh. Ya itu udah pernah dibahas dalam pembahasan yang dibolehkan dalam sholat. Seperti menoleh ya sedikit ya untuk kemaslahatan sholat, untuk memastikan tadi ya. Termasuk juga ya ketika masbuk ada imam yang maju ya, ada imam atau belum nih gitu maju. Ya kadang noleh dulu melihat, memastikan itu insya Allah termasuk yang dibolehkan dalam sholat. Ya, baik cukup ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza.